Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur di tengah liburan, setelah kita selesai berlibur, Tuhan undang kita untuk kembali bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan eksposisi Kitab Ibrani, kali ini sudah sampai di pasal 5 ayat 11, sampai pasal 6 ayat 3. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur hanya oleh anugerah yang daripada Engkau, kalau pada hari Sabat ini kami boleh datang bersekutu sebagai saudara-saudari seiman, sebagai anak-anak-Mu. Kau juga pelihara kami melalui firman, Kau yang beri kami makanan, maka biarlah Engkau yang pimpin kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang pakai hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 5, ayat 11 sampai pasal 6 ayat 3. Kita baca secara bertanggapan. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu sekalian selanjutnya, kemudian saya lagi, begitu seterusnya sampai pasal 6 ayat 3. Ibrani pasal 5 ayat 11, saya terlebih dahulu. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi kalau kita membaca bagian dari surat Ibrani yang tadi kita baca, mungkin kita melihat ini ada sesuatu yang unik. Karena kalau kita lihat di bagian sebelumnya dan bagian setelah ini, itu kita akan melihat penulis Ibrani, atau lebih tepatnya pengkhotbah Ibrani, itu membahas hal-hal yang berat, hal-hal yang sangat doktrinal. Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, menurut klasifikasi Melkisedek. Keselamatan, pokok keselamatan kita hanya di dalam Kristus. Kemudian nanti juga di pasal 6 dan pasal 7 selanjutnya, kita akan lebih banyak membahas mengenai Kristus dan Melkisedek. Kristus sebagai imam besar, selain dia sebagai nabi dan sebagai raja. Tapi kenapa di tengah-tengahnya tiba-tiba kita melihat ada topik yang lain. Dari membahas Kristus sebagai imam besar, tiba-tiba membahas mengenai di antara kamu, di antara jemaat Ibrani, ternyata masih ada yang kekanak-kanakan. Masih ada yang minum susu, bukan makan makanan keras. Ya tentu saja di sini bukan artian minum susu secara jasmani, tapi dalam artian maunya firman Tuhan yang ringan-ringan saja. Khotbah yang enak aja, yang seperti susu. Tidak mau membahas tentang doktrin-doktrin yang berat. Nah, kalau kita melihat dari struktur penulisannya, kita akan melihat dari pasal 1 sampai pasal 6 ini, ternyata penulis Ibrani, selain dia memberitakan doktrin yang memang adalah pokok iman yang penting, dia juga memberikan penggembalaan. Jadi kalau kita lihat penulis Ibrani, kembali lagi, surat Ibrani ini kemungkinan adalah khotbah yang dituliskan. Khotbah kepada orang Yahudi yang menjadi Kristen. Orang-orang ini harus menderita karena mereka percaya Kristus, sedangkan saudara mereka, teman mereka, tetangga mereka, itu tidak percaya kepada Kristus. Maka mereka yang percaya kepada Kristus, itu dipaksa untuk ditarik kembali kepada apa yang diajarkan oleh Musa. Menurut hukum Taurat, bagaimana menjalankan hidup sebagai orang Yahudi. Mereka dipaksa, orang-orang Kristen ini, orang-orang Yahudi Kristen dipaksa untuk kembali ke imannya yang lama, dipaksa untuk menyangkal imannya. Maka mereka, orang-orang Kristen Yahudi, ini dipaksa dengan cara yang keras sekali. Bagi orang Yahudi yang
tidak percaya Kristus untuk menyiksa saudaranya yang percaya Kristus, mengambil hartanya, melaporkan kepada Roma misalnya untuk ditangkap, itu dianggap hal yang lumrah, dianggap hal yang biasa. Maka orang-orang Yahudi Kristen, ini mereka benar-benar secara ekonomi sangat miskin sekali. Secara politik mereka juga sudah tidak punya hak sebagai orang Yahudi, karena dianggap ya ini penyesat dari orang Yahudi. Maka kehidupan mereka itu begitu menderita, begitu sengsara. Nah, dalam konteks yang seperti ini, seorang pengkhotbah yang tidak disebutkan namanya itu mengkhotbahkan surat Ibrani ini yang kemudian ditulis. Maka selain memberitakan ajaran-ajaran yang penting mengenai pokok keselamatan, pengkhotbah ini juga memberikan anjuran, ajaran untuk penggembalaan. Maka kita melihat ada bagian penggembalaan dalam surat Ibrani. Dan bagian penggembalaannya, ini salah satunya. Kalau kita lihat dari pasal 1 sampai 2, kita juga akan melihat penulis Ibrani itu membahas mengenai kita harus memperhatikan dalam hal mendengar. Kita harus sungguh-sungguh dalam hal mendengar. Yang kalau kita pakai bahasanya pendeta Tama, kita harus mempunyai pendengaran yang otentik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus secara intensional mendengarkannya. Bukan hanya sekedar masuk telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri, ke gereja, ya karena saya Kristen, karena ini kebiasaan saya, maka saya hari Minggu harus ke gereja, mendengar firman Tuhan tapi bengong. Pikirannya kemana-mana. Gak begitu. Kita harus memperhatikan cara kita mendengar. Kita harus memperhatikan apa yang benar-benar menjadi firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbah. Kalau kita tidak membawa rasio kita, tidak membawa otak kita hari Minggu beribadah, kita tidak akan tahu firman Tuhan yang disampaikan itu murni atau tidak, benar-benar firman Tuhan atau tidak. Kalau kita sampai tidak tahu firman Tuhan yang disampaikan murni atau tidak, kalau pengkhotbahnya itu sembarangan, bisa membawa kita terbawa arus menurut, ya kalau pengkhotbahnya tidak benar-benar menyampaikan firman Tuhan. Karena kita tidak benar-benar memperhatikan, dia ternyata menggeser iman kita dari Kristus ke arus zaman. Kalau kita tidak biasa memperhatikan, tidak biasa membawa rasio kita, tidak secara intensional datang untuk mendengar firman Tuhan, memikirkan, percaya dan melakukan. Kalau kita tidak terbiasa seperti itu, mudah kita terbawa arus zaman. Apalagi kembali dalam konteks penderitaan. Ada pengkhotbah yang misalnya mengatakan, percaya Tuhan Yesus pasti kaya raya. Percaya Tuhan Yesus tidak akan mengalami penderitaan. Kalau kamu dicintai Tuhan, kamu pasti akan lepas dari penderitaan. Nah, dalam konteks orang-orang yang menderita, kemudian mendengar firman itu, dan dia mengatakan, kayaknya ini memang benar, sesuai yang Alkitab katakan, ya pasti dia akan bergeser. Ketika dia mengalami penderitaan, pasti akan menganggap, apakah Tuhan benci saya? Apakah Tuhan tidak mau memberkati saya? Dan segala macamnya. Bergeser. Padahal yang penting, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, anugerah terbesar dari Tuhan, itu kan pembenaran kita. Kristus yang mau mati untuk menanggung dosa kita dan memberikan kebenarannya kepada kita. Ini salah satunya. Jadi pesan pertama penggembalaan dari penulis Ibrani, perhatikan cara kita mendengar, yang kita temukan di pasal 1 dan pasal 2. Kemudian pesan yang kedua, kalau kita lihat di pasal 3 sampai pasal 4, ada peringatan kepada jemaat dari penulis Ibrani. Kalau kamu sudah mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati dalam artian, oke, kita mendengar, kita mengerti, ya percaya dan lakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kadang kita mendengar, mengerti, tapi kita mengeraskan hati. Contohnya seperti Firaun ketika berhadapan dengan Musa. Hatinya keras. Sudah tahu firman Tuhan, sudah melihat sendiri firman mujizat Tuhan. Tapi dia tetap keras hati, dia tetap mementingkan kepentingan diri sendiri, kepentingan bangsanya sendiri, keperluannya sendiri. Nah terkadang ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tahu, kita percaya, iya ini firman yang benar, tapi kadang hati kita tidak mau menerimanya. Hati di sini dalam artian bukan cuma emosi, tapi hati menurut orang Yahudi, itu adalah landasan sumber dari kita mengambil keputusan yang mengarahkan hidup kita. Setiap langkah kita, itu yang menentukan adalah hati kita. Itu menurut orang Yahudi. Maka ketika dikatakan jangan keraskan hati, ya kamu kalau sudah dengar firman Tuhan,
sudah tahu firman Tuhan ini benar, sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, ya lakukan, jangan keraskan hati. Itu peringatan yang kedua. Dan peringatan yang ketiga, yang tadi kita baca, ternyata masih ada orang-orang di antara jemaat Ibrani, itu ada sebagian yang masih lebih suka minum susu daripada makan makanan yang keras. Orang-orang yang tidak suka mendengarkan doktrin, yang menganggap doktrin itu dingin, doktrin itu tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah saya mengasihi sesama, yang penting saya melakukan perbuatan-perbuatan yang katanya sesuai firman Tuhan, tapi tidak mau untuk belajar sungguh-sungguh apa isi firman Tuhan, tidak mau belajar sungguh-sungguh pribadi Allah. Ketika bahas Allah Tritunggal misalnya, atau ketika membahas mengenai pembenaran hanya oleh iman, langsung merasa, itu kan terlalu berat, itu kan untuk mahasiswa teologi, saya ini orang awam, saya ini orang yang biasa saja, kerjanya cuma ke pasar setiap hari, atau kerjanya cuma ke toko, buka toko jualan, atau ke pabrik, atau ke tempat kerja saya seperti biasa. Saya tidak biasa untuk belajar, maka ini berat. Lebih baik saya melakukan kasih aja sesuai firman Tuhan. Jadi merasa hari Minggu itu harusnya saya dapat makanan yang melegakan saya. Hari Minggu harusnya saya dapat firman Tuhan yang membuat saya rileks. Karena dari hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu, saya sudah bekerja nih, sudah pakai otak begitu keras. Sudah lelah, hari Minggu waktunya saya untuk mengistirahatkan otak saya. Jadi tolong pengkhotbah, hamba Tuhan, kasih kami hiburan, kasih kami jokes yang baik, supaya kami bisa lega lagi, rileks lagi di hari Minggu. Kami sudah bergumul loh setiap hari. Sekarang saatnya untuk kami menenangkan pikiran kami. Kalau kita lihat penulis Ibrani, jemaat Ibrani bisa juga mengatakan hal seperti ini. Kami sudah dipersekusi loh selama weekdays. Kami sudah mengalami kondisi yang berat loh. Kami harus berjuang mempertahankan iman kami selama weekdays. Maka hari Minggu, waktunya kami mendengar khotbah, jangan kasih kami doktrin lagi, jangan kasih kami hal-hal yang berat. Kasih kami susu saja, kasih kami, ya kalau bisa pengkhotbah itu jangan bikin ngantuk lah, dalam artian kasih jokes lah, jadi ya kalau bisa jadi komika lah, jadi stand up komedian di mimbar. Maka kami hari Minggu sudah istirahat, hari Senin bisa kembali lagi bekerja. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, yang menganggap doktrin itu dingin, sedangkan tindakan kasih itulah yang menyenangkan. Nah, konteks inilah penulis Ibrani memberikan khotbahnya kepada orang-orang Ibrani. Memang tidak seluruhnya yang masih kanak-kanakan, tapi ada sebagian yang ternyata itu cukup penting bagi penulis Ibrani, bagi pengkhotbah Ibrani, untuk orang ini juga digembalakan, meskipun sebagian ini. Nah, karenanya hari ini kita akan membahas menjadi 3 poin utama untuk melihat apa sih yang dimaksud oleh penulis Ibrani, orang yang masih kanak-kanakan. Dan kemudian juga poin yang kedua, tadi ciri tanda-tanda ketidakdewasaan secara rohani, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita akan melihat lalu apa yang dimaksud dengan makanan yang keras itu, dasar-dasar iman Kristen, apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana orang yang makan makanan yang keras itu dikuduskan oleh kebenaran. Dalam 3 poin inilah kita akan mempelajari secara lebih mendalam. Pertama, kalau kita lihat di pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, saya bacakan lagi. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi di sini kita bisa melihat ada tanda-tanda orang yang belum dewasa secara iman, yang mungkin juga bisa menjadi, ya ini alat untuk menyelidiki diri kita juga. Apakah saya termasuk ini? Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa secara rohani, orang-orang yang masih memerlukan susu, ini pemahamannya
akan firman Tuhan itu dangkal sekali. Orang-orang yang mungkin kalau kita berjumpa atau mungkin diri kita sendiri, pengertian akan firman Tuhan itu benar-benar cuman permukaan aja. Saya sendiri juga pernah mengalami kondisi seperti ini. Kalau melihat secara usia saya jadi Kristen, ya kalau ngomong lahir baru itu misteri lah. Bisa mungkin cuman beberapa tahun belakangan. Tapi kalau ngomong belajar kekristenan, saya sudah belajar dari sekolah minggu. Bahkan bisa dikatakan dari kandungan mama saya juga sudah ke gereja. Mama sudah bawa ke gereja. Sudah belajar firman Tuhan begitu lama, belasan tahun, sampai saya kuliah S1. Kemudian saya waktu ditanya, misalnya, sebutkan 10 perintah Allah secara urut. Ternyata nggak bisa. Ternyata masih, ya nggak tahu juga 10 perintah Allah itu isinya apa aja. Atau mungkin ya cuman separuhnya aja yang tahu. Atau yang lebih parah lagi, cuman sekedar sebutkan Injil itu apa aja. Bingung. Injil sama perjanjian baru, sama surat, apa ya bedanya? Bukankah yang disebut sebagai Injil itu ya Kejadian sampai Wahyu? Enggak. Padahal yang dikatakan Injil ya cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada masa di mana hal-hal sesederhana itu aja saya tidak tahu. Apalagi ditanya mengenai, kalau gitu surat Roma deh. Surat Roma itu siapa penulisnya? Apa isinya? Ya apalagi soal itu, lebih nggak tahu lagi. Penulisnya aja nggak tahu, apalagi membahas isinya. Padahal saya sudah secara usia, secara waktu menjadi orang Kristen, itu kan sudah panjang, sudah belasan tahun. Dari masih kandungan ibu sampai ke kuliah S1. Setiap minggu sudah rutin ke gereja. Tapi ternyata hal-hal seperti ini saja tidak tahu. Hal-hal yang sederhana saja tidak tahu. Apalagi mengenai hal yang paling penting, pokok keselamatan. Jadi bagaimana saya diselamatkan? Kalau Injil aja nggak tahu, 10 perintah Allah aja nggak tahu, surat Roma ataupun surat Paulus yang lain, ataupun kitab-kitab yang lain, nggak tahu. Kemudian dengan enaknya aja ngomong, oh saya Kristen, saya pasti masuk surga. Dari mana taunya? Oh saya Kristen, setiap minggu saya mendengar firman Tuhan ke gereja. Tapi apa yang saya dengar? Ya gitulah. Pengkhotbahnya lucu, pengkhotbahnya tidak lucu. Kurang lebih seperti itu. Ya bagaimana kita bisa diselamatkan kalau seperti itu? Jadi orang-orang yang tidak memiliki kedewasaan secara rohani, itu pemahamannya dangkal. Pokok keselamatan tidak tahu, kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Kemudian ngomong Allah Tritunggal juga nggak mau tahu. Kemudian ngomong soal Kristus benar-benar 2000 tahun yang lalu berinkarnasi, lahir sebagai manusia. Oh, saya tidak peduli itu. Yang penting Kristus lahir di hati saya. Yang penting saya percaya Kristus. Dia entah menjadi manusia, entah tidak menjadi manusia, entah dia memiliki tubuh materi ataupun tidak. Yang penting saya percaya Kristus, saya diberkati secara materi. Ya udah, pengetahuannya cuma sampai sana. Ketika berdiskusi dengan orang-orang seperti ini, kita akan menemukan kalau memang kita berbicara dengan mereka, kekristenan menjadi hal yang tidak menarik. Inilah kenapa kekristenan bagi dunia itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak menarik. Ya kalau hanya memberitakan hal-hal yang seperti itu, hanya yang penting Kristus lahir di hatiku, yang penting aku merasa nyaman, yang penting aku merasa senang ketika ke gereja. Kemudian kita dari hari Senin sampai Jumat di dunia berjumpa dengan orang-orang yang kita non-Kristen, yang kita berdiskusi. Mereka orang-orang yang mungkin pintar. Kemudian kita menyampaikan Injil yang seperti itu, ya tentu tidak menarik bagi mereka. Karena kita sendiri juga tidak tertarik untuk belajar doktrin. Pemahamannya dangkal. Jadi di sini, orang percaya yang belum dewasa secara rohani, memiliki pemahaman yang dangkal tentang kebenaran Allah. Dan yang lebih mengerikan, lebih cenderung untuk tertarik pada diri sendiri daripada kekayaan Injil. Firman Tuhan yang dianggap relevan untuk dirinya sendiri, firman Tuhan yang dianggap berguna untuk aku, yang memang ini aku banget, maka aku mau mendengarkan. Tapi ketika firman Tuhan membahas mengenai Kristus, mengenai karya keselamatan, langsung dianggap, ya itu nggak relevan, itu tidak menarik. Ini
tanda pertama, pemahaman yang dangkal. Kemudian tanda yang kedua, tidak berguna bagi orang lain. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12, pasal yang kelima, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi kita membayangkan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak mau belajar firman Tuhan secara mendalam, tidak mau belajar doktrin. Harusnya kalau menurut waktu, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, diangkat sebagai anak-anak Allah secara adopsi, dimasukkan dalam tubuh Kristus sebagai gereja, harus terlibat dalam gereja, harus terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus, harus terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau minum susu terus, maunya yang ringan-ringan aja, itu tidak akan jadi berguna untuk gereja, tidak akan jadi berguna untuk komunitasnya. Atau lebih sempit lagi, kalau kita sebagai keluarga, kita kan punya tanggung jawab orang tua, mendidik anak, suami, menuntun istri, mengajarkan kepada istri, datang kepada Kristus, istri jadi penolong bagi suami, juga untuk mendorong suami datang kepada Kristus. Kengerian yang paling utama sebagai orang tua, itu kan kalau kita gagal mengajarkan anak kita akan iman, gagal mengajarkan anak kita akan Kristus. Ketika kita gagal mengenalkan anak kita kepada Kristus, itu mengerikan sekali. Sebagai suami juga begitu. Ketika kita gagal membawa istri kita untuk semakin dekat dengan Kristus, ataupun istri ketika gagal menjadi penolong untuk menuntun, membawa suami kita, mengingatkan suami untuk datang kepada Kristus, untuk berdoa, itu kan mengerikan. Ketika anak tersesat, ketika suami atau istri tersesat, itu hal yang mengerikan. Lalu bagaimana kita bisa membawa mereka, membawa orang-orang sekitar kita, keluarga kita kepada Kristus? Kalau kita tidak biasa makan makanan yang keras, kita tidak biasa belajar doktrin, ya kita tidak akan bisa membawa keluarga kita kepada Kristus. Kalau kita ke gereja itu cuma mau minum susu aja, mau cari berkat materi aja misalnya, atau mau cari sesuatu yang menyenangkan emosiku aja, suatu saat ketika kita punya anak kita misalnya sudah menjadi pemuda, remaja pemuda, mungkin sudah kuliah jauh dari rumah, kesempatan mereka terpapar oleh ajaran-ajaran dunia, terpapar oleh orang-orang teman-temannya yang membawa mereka untuk meragukan Tuhan, ataupun dosennya, gurunya, yang mengajarkan hal-hal yang jauh dari iman Kristen. Kemudian mereka terpapar itu dan tanya ke kita sebagai orang tua, diskusi ke kita sebagai orang tua. Kita tidak akan bisa, tidak akan berguna mengajar mereka kalau kita terbiasa hanya minum susu saja. Kita biasa mencari berkat secara jasmani di gereja misalnya, cari firman yang ringan, kemudian tiba-tiba anak kita datang dan bilang, bukannya Tuhan itu mencintai semua orang, berarti Tuhan harusnya mencintai orang gay juga dong. Harusnya Tuhan juga menyelamatkan semua orang dong, kenapa hanya sebagian? Kita nggak bisa menjawab. Kita akan merasa, iya deh, kayaknya benar deh, harusnya Tuhan malah kita yang ikut. Bayangkan, kalau hal ini terjadi, kita tidak berguna bagi keluarga kita. Kita benar-benar tidak berguna bagi anak pasangan kita. Apalagi ngomong secara lebih besar, komunitas di kantor kita atau di gereja. Di sini orang-orang ini secara usia, secara umur, kita bisa melihat mungkin ini orang-orang yang sudah tahunan percaya Kristus. Mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Seperti kita, kalau kita melihat diri kita, berapa tahun kita percaya Kristus? Tetapi apakah pengetahuan kita, pengenalan kita akan Kristus, pengertian kita akan firman Tuhan, berhenti sampai di sana-sana aja? Kalau berhenti sampai di sana-sana aja, cuman maunya minum susu terus, tidak akan berguna. Tapi kalau kita melihat, ya ada pertumbuhan rohani, ada pengenalan yang lebih daripada Tuhan. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa besar kepada kita. Semakin hari ikut PA, ikut khotbah, kemudian kok semakin dalam pengenalannya akan Tuhan. Dulu taunya Allah Tritunggal itu ya, misalnya, ini yang salah, Tuhan Yesus Kristus aja. Begitu sekarang kok sudah benar-benar bisa mengerti
3 pribadi, 1 esensi, itu seperti apa? Atau keselamatan, dulu percayanya oleh perbuatan dan oleh iman, sekarang hanya oleh iman kepada Kristus. Ada pertumbuhan. Dulu aku taunya Kristus itu hanya yang lahir di hati saya, hanya yang saya nikmati, saya rasakan. Sekarang saya benar-benar tahu dia yang lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, dia yang benar-benar menjadi manusia, dia yang benar-benar menebus, menanggung dosa saya, dan kemudian memberikan kebenarannya pada saya. Ada pertumbuhan. Maka disitulah kita yang sudah menikmati makanan yang keras, memang belajar doktrin itu berat, lebih berat daripada minum susu. Minum susu dalam artian yang tadi itu, ringan. Tapi itu akan membawa kita semakin bertumbuh. Kalau kita lihat, ya perumpamaan bayi lah. Bayi kan memang awalnya minum susu. Untuk ya dia dapat imun dan segala macam. Tapi kalau sampai usia balita, sampai dewasa, bahkan sampai remaja, pemuda, minum susu aja, nggak mau makan nasi, nggak mau makan makanan yang lain, cuman susu aja. Dia kan jadi pertumbuhannya terhambat. Jadi lebih rentan terhadap penyakit. Ada virus, ada bakteri yang masuk. Ya udah, dia akan lebih mudah untuk terserang penyakit itu. Kita pun juga begitu. Kalau kita datang kepada Tuhan, kenal Kristus, cuman maunya berkat aja, nggak mau lebih daripada itu. Nanti ketika ada virus menyerang, ada ajaran palsu yang menyerang, yang kelihatannya kayak sesuai Alkitab juga ya. Tapi kita merasa ya, oke lah ini kayaknya benar deh. Kita tidak punya imun. Kita akan merasa ya udah. Dan kita akan masuk terserang oleh ajaran palsu itu. Inilah makanan keras. Mereka yang suka makanan keras akan berguna bagi orang lain. Itulah kenapa kita banyak sekali PA di tempat ini dan kita mengharuskan untuk yang pelayanan, untuk ikut PA, untuk belajar, supaya berguna bagi orang lain. Kalau kita cuma mau pelayanan, tapi tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau PA, tidak mau belajar doktrin, kita akan jadi beban. Justru kita tidak berguna bagi gereja. Untuk kita bisa berguna bagi komunitas, bagi jemaat Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, ya kita harus belajar, harus makan makanan yang keras. Inilah, ya kita mewajibkan untuk PA itu kembali lagi, bukan karena mentang-mentang GRI jadi harus ke gerejanya lebih banyak dan segala macam, enggak. Tapi untuk ini, kita akan berguna bagi orang lain ketika kita makan makanan yang keras. Dan yang ketiga, ciri orang-orang yang tidak dewasa tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Tentu saja, kalau kita tidak biasa makan makanan yang sehat, tidak biasa makan makanan yang keras, ya kita tidak akan tahu apa itu yang benar, apa itu yang salah. Misalnya ketika di persekutuan doa minggu lalu, saya menceritakan teman saya dulu di S1, itu dia mencampur adukan antara pandangan gerakan zaman baru, New Age Movement, dengan iman Kristen. Dia mengatakan, ya kita bisa berpikir tentang Tuhan, maka kita akan dapat healing dari Tuhan. Maka kita harus bertapa, memikirkan tentang Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berkati kita. Padahal ini bukan bagaimana kita bisa memikirkan tentang Tuhan. Padahal kita adalah orang berdosa. Padahal kita adalah orang-orang yang terbatas, yang dicipta. Kalau Tuhan yang tidak menyatakannya kepada kita, ya kita nggak akan bisa muter menurut diri kita sendiri berpikir tentang Tuhan. Tapi kalau kita tidak biasa akan kebenaran, tidak biasa makan makanan yang keras, kita akan anggap, oh ya ini benar. Toh ketika saya bertapa, ketika saya kontemplasi di gereja, ada kedamaian. Selama ada damai, maka ada Tuhan. Biasanya mengatakan itu orang-orang ini. Selama ada kedamaian, Tuhan hadir. Kemudian lama-lama dia berpikir, kok ke studio yoga, ikut yoga, ada damai juga ya? Berarti ada Tuhan juga dong di studio yoga. Ya memang, ya kita percaya dalam wahyu, dalam anugerah umum memang Tuhan topang. Tapi bukan di sana. Bukan untuk mengenalkan kita pada Tuhan. Lama-lama dia akan bergeser, oh jadi nggak perlu iman Kristen, nggak perlu ke gereja. Kalau mau cari Tuhan, ya ke studio yoga bisa. Lama-lama cari yang lebih damai lagi. Pergi ke India, pergi ke agama Hindu. Karena di sanalah sebenarnya sumber dari gerakan zaman baru, ajaran dari Hindu.
langsung mengatakan, oh selama saya ikut agama itu ada damai juga. Kita tidak peka, selama ada damai dianggap ada Tuhan. Kenapa bisa tidak peka? Ya karena tidak biasa makan makanan yang keras tadi. Tapi kalau telinga kita terbiasa untuk mendengarkan yang baik, terbiasa untuk makan makanan yang keras, ketika ada pengkhotbah yang menyampaikan hal yang meleset sedikit aja, kita langsung peka. Kita akan merasa firman Tuhan seharusnya tidak seperti ini. Nah itu dari mana kita bisa dapat kepekaan seperti itu? Kembali lagi dengan kita membiasakan diri untuk belajar, membiasakan diri untuk makan makanan yang keras, bukan minum susu. Jadi ini yang poin pertama, tanda-tanda ketidakdewasaan secara rohani. Pemahaman yang dangkal, tidak berguna bagi orang lain, dan tidak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Lalu kemudian, apa maksudnya makanan keras itu? Apa maksudnya dasar-dasar iman Kristen yang minimal kita harus tahu? Menurut penulis Ibrani, kalau kita lihat dari pasal 6, dari ayat 1 terlebih dahulu. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Kita melihat di sini ada pasangan-pasangan yang disengaja diungkapkan oleh penulis Ibrani. Yang pertama ada istilah pertobatan dan iman di ayat 1 tadi. Pertobatan bukan oleh perbuatan, bukan kita dibenarkan karena perbuatan, kita bertobat dari kita mencari pembenaran diri oleh perbuatan kita, tetapi menjadi oleh iman. Maka di sini dasar iman kita yang paling minimal di sini ada 3. Yang pertama, setidaknya kita mengerti pembenaran kita, justification by faith. Ini yang paling minimal. Kita mungkin kalau yang baru bertobat, mungkin memahami doktrin-doktrin yang lain, tampaknya agak sulit. Tapi minimal kita tahu kita dibenarkan oleh iman saja kepada Kristus. Perbuatan kita tidak ada artinya untuk pembenaran kita. Kita punya iman pun, itu adalah anugerah dari Roh Kudus. Bukan karena status kita, perbuatan kita, atau siapapun kita. Bukan karena saya ada keturunan Yahudi, atau karena orang tua saya Kristen, maka saya pasti Kristen, maka saya pasti benar. Bukan karena itu, tetapi hanya oleh anugerah dari Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus yang membawa kita memiliki iman, datang kepada Kristus. Hanya dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan. Status kita benar di hadapan Allah. Ketika kita sudah datang kepada Kristus, percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian ada masalah dalam hidup kita, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan dalam kondisi yang mungkin sepertinya tidak baik. Apapun yang terjadi pada saat itu, kita langsung berjumpa dengan Kristus dan kita dianggap benar di hadapan Allah Bapa. Inilah pembenaran oleh iman. Minimal kita harus tahu ini. Kita tidak lagi dibenarkan karena taat mutlak kepada hukum Taurat, tetapi karena Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan Dia yang memberikan kebenarannya kepada kita. Dia mengimputasikan kebenarannya kepada kita. Ini juga kalau kita lihat, misalnya kita yang sudah tahu yang benar, kemudian kita terbiasa untuk mendengarkan doktrin, terbiasa untuk mendengarkan makanan-makanan yang keras, kita akan tahu, oh iya, saya dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Itu saja. Tapi kalau kita melihat ada pandangan yang lain yang bulan lalu sempat kita bahas, orang Katolik pun juga percaya hal ini. Kita bisa mengaku, ya mereka saudara kita juga, orang Katolik yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pembenaran hanya oleh Kristus. Tapi bedanya, nah kita akan peka, kita akan tahu, kalau orang Katolik itu masih melibatkan perbuatan baik kita. Pembenaran Kristus itu diberikan kepada kita seperti infus yang diberikan kepada kita seperti diinfuskan kebenaran Kristus, kemudian sedikit demi sedikit itu akan mengubah kita menjadi benar berdasarkan perbuatan kita. Pembenaran Kristus adalah permulaan untuk kita bisa berbuat benar. Maka pembenaran Kristus plus perbuatan kita itu yang membuat kita benar di hadapan Bapa di surga. Nah, ada beda sedikit. Kalau kita percaya
ketika kita percaya Yesus Kristus lahir baru, sekali kita percaya, detik itu juga kita sudah dianggap benar di hadapan Bapa. Dosa kita sudah diampuni seluruhnya. Dosa kita di masa lalu, di masa depan, saat ini sudah diampuni seluruhnya, ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kebenarannya Kristus yang sempurna itu diberikan kepada kita saat itu juga. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kita mengalami kondisi yang sukar, mengalami kondisi yang penuh pergumulan, meskipun orang dunia mungkin menilai kita dengan status tertentu, mungkin kita dinilai sebagai orang ekonomi kelas bawah, ataupun status kita sebagai status sosial kita di kelas tertentu, orang dunia boleh menilai apapun, tetapi di hadapan Bapa di surga, kita adalah orang benar. Maka ini akan membuat kita lebih kokoh, lebih tangguh dalam menghadapi pergumulan. Kalau kembali lagi ke konteksnya orang Ibrani, saudara-saudaranya, tetangganya mengatakan, kalian ini orang sesat, kalian ini penista agama, kalian ini tidak layak sebagai orang Yahudi. Tetapi mereka yang percaya Kristus mengatakan, kami orang benar di hadapan Bapa, kami adalah anak-anak Bapa di surga. Maka dunia mau menilai kami seperti apapun, gak masalah. Selama penilaian Bapa kepada kami dianggap sebagai orang yang benar. Dan kalau mengatakan soal kita akan menghadapi situasi ekonomi yang susah nanti di Indonesia misalnya, mungkin ada orang-orang yang turun kelas, dari kelas menengah jadi kelas miskin, ataupun ya semoga tidak terjadi pada kita, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk ini. Kita nggak masalah, mau orang menilai saya, harga diri saya, nilai diri saya seperti apa di hadapan Bapa. Harga kita adalah seharga darah Kristus. Sudah, maka kita akan tangguh, akan kokoh dalam iman. Inilah penghiburan yang sebenarnya. Bukan mengharapkan jokes-jokes yang lucu ketika hari Minggu dan segala macam, tapi ketika kita menyadari di hadapan Bapa kita benar, maka kita akan sanggup menghadapi segala macam tantangan. Ini dasar iman Kristen yang pertama. Kemudian yang kedua, ada di ayat yang kedua, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Yang bagian A dulu, yaitu ajaran tentang pembaptisan dan penumpangan tangan. Jadi kalau kita lihat di sini, penulis Ibrani ini menggunakan simbol sebenarnya, baptisan dan penumpangan tangan. Ini adalah simbol pimpinan dari Roh Kudus. Orang yang percaya Kristus, kemudian menyatakan dirinya di muka umum untuk percaya Kristus, harus dibaptis untuk menyatakan imannya. Dan kemudian setelah itu melayani, yang melayani itu akan diberikan penumpangan tangan, dalam artian ya nanti kalau kita lihat Vikaris Peter yang akan dipendetakan, itu nanti akan ada pendeta yang menumpangi tangannya, menumpangkan tangannya ke vikaris-vikaris yang akan jadi pendeta. Ini adalah simbol pentabisan, simbol pengutusan, pencurahan Roh Kudus untuk orang itu melayani oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi di sini ini sangat erat kaitannya dengan kuasa Roh Kudus, yang kalau kita menarik ke doktrin reform, kita akan lihat ini masuk dalam kelompok sanctification sebenarnya, pengudusan. Jadi dasar iman Kristen minimal yang kita mesti tahu, pertama adalah pembenaran kita oleh iman kepada Kristus, dan yang kedua, kita setiap hari itu masih mengalami pengudusan oleh Roh Kudus. Secara status memang kita sudah menjadi orang benar, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita, hari demi hari, terutama dalam pergumulan, seringkali kita jatuh lagi, seringkali kita berdosa lagi, seringkali kita lemah lagi imannya. Tapi kita sadar, ini masih dalam, ya memang kita masih dalam tahap pengudusan. Roh Kudus bekerja di dalam kita, tidak langsung menjadikan kita 180 derajat jadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus, tapi melalui proses yang panjang. Ketika kita lahir baru, ketika kita kenal Kristus, kita kan nggak langsung mati masuk surga, tapi ternyata masih ada waktu belasan tahun, masih ada waktu puluhan tahun, sampai kita benar-benar berjumpa dengan Kristus. Maka masih ada proses yang sangat panjang untuk kita menjadi serupa Kristus. Dan dalam proses yang sangat panjang itu, kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada waktunya kita masih jatuh. Jadi kalau kita melihat seperti gambaran kehidupan orang Kristen, itu seperti grafik, kalau yang suka ekonomi, itu biasa melihat grafik saham,
ataupun kalau yang suka investasi emas, itu ngelihat grafik emas, ataupun grafik reksadana. Biasanya orang yang menawarkan reksadana, saham, ataupun emas, itu akan menunjukkan grafik yang naik turun, tapi ujungnya di atas. Kemudian di sini harga tahun ini misalnya segini, harga tahun depan, harga 10 tahun lagi di atas. Di sini grafiknya naik turun, naik turun, naik turun, tapi ke atas. Nah, kita bisa melihat kehidupan orang Kristen itu juga mirip seperti grafik ini. Kita di sini hari ini ketika kita percaya Kristus sebagai Tuhan kita lahir baru. Tujuan kita nanti adalah menjadi serupa dengan Kristus di atas. Ternyata itu tidak langsung seperti garis lurus gitu aja, tapi ada grafik naik turun, naik turun. Hari ini percaya Kristus lahir baru, semangat sekali pelayanan. Kemudian tiba-tiba jenuh, tiba-tiba burnout, turun lagi. Tiba-tiba karena tantangan kehidupan, kok saya meragukan iman, kok saya jadi berdosa lagi, kok saya jadi ambil keputusan yang jauh dari firman Tuhan, turun. Tapi kemudian langsung bertobat, langsung Roh Kudus ingatkan kita, bikin kita, ini nggak benar, ini tidak sesuai firman Tuhan, kita bertobat. Semakin naik lagi. Naik lagi ternyata bukan di titik yang sama seperti yang lalu, tapi titik yang lebih serupa Kristus lagi. Inilah kehidupan kita dalam proses pengudusan. Maka kalau kita mengerti, kita masih dalam kehidupan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, ketika kita mengalami kondisi yang penuh pergumulan, ketika mungkin bahkan kita sendiri malu terhadap diri kita sendiri, kita merasa kok saya jatuh lagi di dosa itu. Ataupun kalau kita melihat keluarga kita, kalau kita melihat komunitas kita, atau melihat bahkan hamba Tuhan sekalipun, kok ada yang bisa masih jatuh dalam dosa tertentu, kita akan paham, oh iya memang, tetap orang berdosa yang sedang dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita akan lebih paham, kita akan lebih mengerti akan kondisi kita maupun kondisi orang sekitar kita. Kalau kita tidak mengerti ini, ketika nanti kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang jatuh, hamba Tuhan reform sekalipun, baik di luar negeri maupun di sini, itu juga tidak imun terhadap dosa. Begitu mereka jatuh dalam dosa dan kita tidak mengerti akan doktrin pengudusan, kita akan langsung merasa sama aja orang Kristen sama orang yang lain. Buat apa saya jadi Kristen? Buat apa saya beriman kepada Kristus? Toh pemimpinnya berdosa juga. Tapi kalau kita tahu, ya memang ini masih dalam proses pengudusan, ya udah kita doakan. Dan kita pun juga sadar, kita tidak imun terhadap dosa. Ketika kita berdosa, kita tidak langsung frustasi, langsung merasa, saya gagal, saya bukan orang Kristen yang baik, saya bukan orang Kristen yang layak untuk dibenarkan. Ya udah, saya pergi aja, nggak beriman lagi kepada Kristus, tidak lagi ke gereja, tidak lagi pelayanan. Itu karena mungkin kita kurang paham bahwa kita sedang dalam proses pengudusan. Tapi kalau kita paham, kita sedang dalam proses pengudusan, ada kalanya dalam pelayanan kita masih sandung menyandung dengan orang lain, ada kalanya kita masih jatuh dalam dosa tertentu. Selama kita sadar masih dipimpin oleh Roh Kudus, masih ada pengampunan dosa, masih kita mengakui dosa kita, ya sudah, terus melayani, terus beribadah kepada Tuhan. Dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam pergumulan sekalipun, kita juga sadar menghadapi pergumulan, situasi dunia, itu kan tidak mudah. Kita, terutama nanti ya, kembali lagi, menurut ramalan alih-alih ekonomi, mungkin kita akan mengalami kondisi ekonomi yang susah. Kalau kita tidak mengerti doktrin pengudusan, kita akan menganggap, sudahlah, dunia ini dengan godaannya yang bikin saya miskin, yang bikin saya susah ini secara ekonomi, daripada saya nanti jadi pencuri, daripada saya nanti jadi penjahat, daripada saya nanti kerja tidak jujur, korupsi, dan segala macam, lebih baik saya pergi ke atas gunung aja, pindah ke atas gunung, nggak usah lagi terlibat dengan dunia, aman. Saya tidak akan mengalami godaan dosa sama sekali. Padahal kan firman Tuhan tidak mengatakan itu. Kita yang dalam proses pengudusan, komunitas kita, gereja pun, setiap orang, setiap individunya juga dalam proses pengudusan. Apalagi kita melihat secara lebih luas, dunia juga, ya ada umat Tuhan, ada gereja, tapi juga tetap dalam proses pengudusan. Kita harus terlibat di sana. Kalaupun kita mau tidak mau harus terlibat dalam kecurangan tertentu misalnya, kita bisa berdiri teguh di sana, nggak melarikan diri, tapi kita bisa menegakkan ya kebenaran Tuhan seperti apa. Kita nggak takut. Kita bisa tahu ya kita dipimpin Tuhan dalam proses pengudusan.
Di tempat kerja kita misalnya masih banyak kecurangan dan segala macam. Kita nggak langsung merasa, ini tempat terlalu berdosa. Tapi kita tetap bisa, ya udah bertahan di sana, keberadaan saya di sini adalah pimpinan Roh Kudus, maka saya yang jadi ya terang Tuhan untuk membawa tempat kerja saya ini makin hari makin memuliakan Tuhan. Kita menjadi tidak lari dari kenyataan dunia. Jadi 2 poin ini, dasar iman Kristen yang minimal kita mesti tahu, mesti sadari. Kita dibenarkan hanya oleh iman dan masih dalam proses pengudusan. Dan yang ketiga, pemuliaan, masih ada kebangkitan orang mati. Kalau kita lihat di pasal 6 ayat 2, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. 3 doktrin paling minimal yang kita harus tahu makanan keras itu adalah justification, sanctification, dan glorification. Pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Dalam bagian pemuliaan, kita harus selalu sadar, hidup kita di dunia ini, entah 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, itu bukan hidup satu-satunya. Setelah kita mati hari ini, masih nanti akan ada waktu di mana kita dibangkitkan. Semua orang, umat percaya, non percaya, umat pilihan, non umat pilihan, nanti akan dibangkitkan ketika Kristus datang kembali yang kedua kali. Hanya bedanya, kita yang umat percaya dibangkitkan, diadili, tetapi Kristus yang jadi hakim, yang jadi pembenar kita. Kristus yang akan menyatakan bahwa kita benar. Dia yang akan menyatakan bahwa kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Sedangkan mereka yang non-Kristen dibangkitkan untuk diadili dan dihukum secara kekal di neraka. Kita akan menikmati kehidupan di bumi baru dan langit baru. Sedangkan mereka yang non-Kristen, yang non-umat Tuhan, yang tidak percaya kepada Kristus, akan menikmati neraka kekal selamanya, hukuman kekal. Orang-orang yang biasa makan makanan yang keras, itu akan sanggup untuk menghadapi ajaran ini, doktrin ini. Nanti akan ada glorification, nanti akan ada kebangkitan orang mati. Tetapi untuk kita ada anugerah, untuk kita bisa masuk bumi baru dan langit baru. Tapi untuk mereka yang memang tidak dipilih, mereka akan binasa. Bagi orang-orang yang biasa minum susu, biasa belajar hal-hal yang menyenangkan aja, tidak akan terpikir untuk menyambut kehidupan di bumi baru dan langit baru nanti. Tidak akan kepikir untuk bagaimana nanti ketika saya berjumpa dengan Kristus, muka dengan muka. Mereka akan memikirkan, ya udah hidup saya hari ini. Pokoknya hari ini saya masih hidup, ya pakai prinsip hidup YOLO. You only live once. Mumpung saya hidup hari ini, mumpung hari ini ada liburan, seperti kita lebaran kemarin, ya udah kita nikmati sesuka-sukanya saja. Mumpung masih ada berkat Tuhan, masih bilang berkat, ya udah kita lampiaskan dengan suka-suka kita tanpa kita bertanggung jawab. Lupa kalau setelah itu kita masih harus menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Maka orang-orang ini, ya udah, selama Tuhan masih memberkati, hiduplah sesukanya. Tapi nanti ketika sudah mati, ya mungkin sudah binasa, begitu saja. Enggak, kita mesti percaya, hukuman kekal itu ada. Maka di sini, 3 doktrin utama menurut penulis Ibrani, yang minimal kita harus tahu sebagai umat Tuhan. Inilah makanan keras itu, makanan keras yang paling minimal. Kita harus tahu justification, sanctification, glorification. Dan ini akan menjadi penguatan ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita hari ini mengalami pergumulan, seberapa berat pergumulan kita, entah itu mungkin sakit, entah itu mungkin di keluarga kita, masalah relasi, entah itu mungkin apapun, masalah ekonomi, masalah politik dan segala macam, kita akan menyadari kalau hidup kita di dunia ini cuma sementara, mungkin cuma 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun. Tetapi nanti ada hidup kekal, di mana kita bisa menikmati persekutuan dengan Kristus di bumi baru, di langit baru. Maka kita akan sanggup menghadapi pergumulan hari ini dengan melihat ke kehidupan kekal yang jauh, ya yang sementara dibanding dengan yang kekal. Itu kan beda sekali. Hari ini saya bergumul sementara,
Dengan penyakit saya ya sementara. Dengan pergumulan ekonomi saya ya sementara. Tapi saya menyambut nanti yang kekal itu. Selamanya saya akan menikmati persekutuan dengan Kristus. Selamanya saya akan menikmati bumi baru dan langit baru yang begitu indah, yang jauh lebih mulia, jauh lebih indah daripada apa yang ada di bumi ini. Itu yang nanti saya harapkan. Maka hari ini ketika saya bergumul, ketika iman saya bagi orang-orang Ibrani ini, iman saya digoda untuk kembali ke ajaran Yahudi, ajaran yang lama, saya mampu bertahan, saya sanggup bertahan. Karena saya tahu yang saya harapkan bukan kesenangan hari ini, bukan pembebasan dari masalah hari ini, bukan pembebasan dari pergumulan hari ini, tapi pembebasan dari pergumulan yang kekal itu, sukacita yang kekal di bumi baru dan langit baru itu. Maka kita bisa bertahan, bisa mengharapkan glorifikasi dari Tuhan di akhir nanti. Dan kita masuk pada poin yang ketiga. Maka dari itu, orang-orang yang makan makanan yang keras, dia akan dikuduskan oleh kebenaran. Orang-orang ini akan terus bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran. Tidak ada pertumbuhan iman yang tanpa kebenaran. Kita beriman kepada Kristus, tapi kalau cuma sampai kepada ya saya taunya Kristus itu Tuhan Yesus baik dan amat baik, selamanya baik, tapi nggak tahu pribadi Allah Tritunggal, tidak tahu karya keselamatan Kristus dan segala macam, itu bukan bertumbuh. Untuk kita bisa bertumbuh, itu bukan hanya sekedar memerlukan pelayanan, tetapi juga belajar kebenaran, mengerti akan kebenaran. Kembali lagi, kalau kita merasa saya harus bertumbuh dengan saya pelayanan, dengan saya melayani, tapi saya tidak mau belajar kebenaran, itu akan jadi orang yang tidak berguna di gereja. Tapi kalau kita mau bertumbuh, kita perlu benar-benar belajar firman Tuhan, benar-benar belajar kebenaran. Kasih kepada Yesus saja, tanpa pemahaman yang benar, itu tidak cukup. Kebenaran harus masuk melalui pikiran untuk mengubah hati dan hidup kita. Kalau kita cuma mengatakan saya cinta Tuhan secara emosi aja, tapi kita tidak mau benar-benar mengenal Tuhan, kita tidak mau benar-benar cari kebenaran, belajar akan kebenaran, ya kita tidak akan benar-benar cinta Kristus. Mungkin yang kita cintai adalah bayangan akan Kristus. Mungkin yang kita cintai adalah ya berkatnya aja, tapi bukan Kristusnya. Kita cinta Kristus ketika kita benar-benar mengenal Dia. Ketika kita benar-benar tahu akan kebenaran. Dan ini tentu saja memerlukan, ya kita memerlukan rasio kita, memerlukan pikiran kita untuk juga tunduk kepada kebenaran itu. Kemudian yang kedua, orang yang dikuduskan oleh kebenaran itu akan memiliki transformasi akal budi melalui firman Tuhan. Hidup Kristen yang benar dimulai dari pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan, bukan sekedar emosi atau program rohani sesaat. Kita dikatakan sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, itu bukan cuma sekedar secara emosi, lagi-lagi secara emosi saja, cinta Tuhan, ataupun secara emosi saja dapat damai. Tapi kita juga memiliki pengenalan yang sejati, pengertian yang sejati. Ya kita kan juga bisa mengatakan kepada pasangan kita, suami kita, istri kita, ataupun yang lagi pacaran, ataupun ya yang nggak pacaran, yang ada saudara atau ada kawan, kita bisa mengatakan, saya mengasihi dia, ya karena saya kenal dia. Saya bisa mengerti dia lebih dalam daripada orang yang lain. Nggak mungkin saya di sini, saya mengasihi istri saya tanpa saya mengenal dia. Saya mengatakan, oh ya saya cinta istriku, saya cinta engkau. Tapi nggak tahu apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang jadi hobi dia dan segala macam. Pokoknya cuma mengatakan, oh ya saya cinta. Nggak bisa. Begitu pula ketika kita mengatakan saya cinta Tuhan Yesus, ya harus tahu dong apa yang menjadi pribadi, apa yang jadi atribut dari Tuhan Yesus, apa yang dia sukai, apa yang dia benci. Tahu dari mana semuanya? Dari firman Tuhan, dari belajar akan kebenaran. Dan itu ya kita mesti belajar transformasi akal budi. Dan ini bukan hanya sekedar program rohani sesaat. Biasanya orang yang baru lahir baru itu akan memiliki program rohani yang baik, akan menganggap karena saya sudah lahir baru, maka saya harus punya kehidupan saat teduh yang rutin, yang tidak bolong sama sekali. Tapi biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian tiba-tiba bolong, tiba-tiba bosan, tiba-tiba merasa
kok begini ya? Itu bukan transformasi, itu bukan pengudusan. Kalau hanya program sesaat, ya semua orang bisa. Bahkan orang-orang yang dilatih militer ataupun orang-orang yang dilatih menjadi atlet, itu punya kedisiplinan yang ya kita bisa bilang lebih baik daripada kita, orang Kristen. Atau orang-orang yang Muslim misalnya, dengan jam doa mereka punya program, itu lebih baik. Program doa mereka lebih baik daripada kita. Kita doa aja sering bolong-bolong, sering kali lupa. Ya mungkin doa kita yang rutin doa makan. Karena ingat, ya mau makan berdoa. Tapi kalau kita cuma melihat kita sebagai orang Kristen itu hanya karena program rohani sesaat, tanpa kita kenal benar-benar siapa Kristus, tanpa kita benar-benar melibatkan pikiran kita, akal budi kita untuk kenal Kristus, itu sama aja kita didulang dengan susu tadi. Kita bisa loh saat teduh rutin tanpa kita benar-benar merenungkan firman Tuhan. Itu percuma, itu juga bukan transformasi akal budi. Tetapi orang yang makan makanan rohani yang keras, dia akan rela untuk pembaruan akal budinya. Pikirannya yang dulu nggak mau memikirkan firman Tuhan, itu akan rela untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang dikuduskan oleh kebenaran, itu akan memiliki fondasi yang kokoh oleh firman Tuhan. Orang Kristen yang membangun hidupnya di atas kebenaran firman akan mampu bertahan menghadapi badai kehidupan dan bertahan dalam iman sampai akhir. Kembali lagi, ketika menghadapi pergumulan yang berat sekali, pengkhotbah Ibrani, dia tidak memberikan jokes-jokes yang menyegarkan pikiran untuk sementara, tetapi justru dia memberikan ajaran yang begitu keras, ajaran yang begitu padat. Kristus sebagai imam besar. Justru inilah yang menjadi fondasi ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Menghadapi pergumulan yang berat, kita tahu apapun yang terjadi, status kita di mata Bapa benar. Orang-orang boleh menghina kita, orang-orang boleh menganggap kita rendah atau apapun, tapi kita oleh Bapa di surga tetap dianggap sebagai anak. Mungkin keluarga kita juga menganggap kita sebagai aib atau apapun itu, tapi Bapa kita di surga tetap menganggap kita sebagai anak. Orang-orang boleh menganggap kita mungkin dengan ya status tertentu, miskin atau apapun itu. Tetapi Tuhan memberikan darahnya sendiri, Kristus memberikan darahnya sendiri untuk menebus kita. Maka kita tidak akan terlalu peduli, tidak akan terlalu menjadi marah, menjadi terlalu emosi ketika kita sadar bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi pencobaan, omongan orang yang menyebalkan, kita akan, ya sudah, kenapa saya marah? Toh saya tetap orang benar di hadapan Bapa. Ketika kita menghadapi situasi harus bergumul dengan dosa tertentu, kita pun juga tahu Roh Kudus tetap pimpin kita. Kita memang masih dalam tahap pengudusan yang semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Maka kita tidak akan frustasi terhadap kelemahan kita, terhadap dosa kita. Kita benci dosa kita benci terhadap kelemahan kita, tapi kita tidak akan frustasi untuk menyerah begitu saja terhadap dosa kita. Kita akan kalau jatuh masih bisa berjuang lagi, bangkit lagi. Karena tahu Roh Kudus yang sucikan kita, yang masih dalam tahap penyucian. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat dalam waktu yang sementara ini, kita pun juga tahu, ya ini pergumulan sementara. Yang kekal nanti itu sudah jadi jaminan untuk kita. Sukacita kekal yang tiada batasnya itulah yang jadi jaminan kita. Maka kita dapat tetap bertahan menghadapi situasi yang sulit seperti apapun itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau yang telah membenarkan kami melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, yang menanggung dosa kami, yang menanggung murka daripada Engkau akibat dosa kami, dan yang juga memberikan kebenarannya kepada kami, sehingga kami menjadi orang benar di hadapan-Mu. Maka biarlah kami tidak mencari makanan-makanan yang terus seperti susu, makanan yang terus terlalu ringan, tetapi biarlah kami belajar untuk mencerna, untuk memakan makanan yang keras, sehingga kami dapat berguna bagi kerajaan Allah, berguna untuk pelayanan. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, biarlah Engkau yang pimpin kehidupan kami, untuk kami selalu berpengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.